Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama dengan Ibu Ika. Ibu Ika mau nanya dulu nih. Di sini siapa yang udah mandi? Kakak Gina udah mandi. Kakak Gina mandi sama siapa? Sama MA apa sendiri? Wah, Kakak Gina udah mandi sendiri. Wah, kakak baik. Wah, kakak rajin ya, udah bisa mandi sendiri sekarang. Siapa di sini yang suka mewarnai? Saya ukur. Wah, ternyata kakak Gina sama kakak Kahfi suka mewarnain ya. Di sini siapa yang suka baca buku? Wah, pada suka baca buku ya, BUKU, buku. Di sini siapa yang rajin nulis? Angkat tangannya, ayo. Siapa yang rajin nulis di sini? Wah, ternyata semuanya rajin nulis ya. Coba kakak Gina suka nulis BUKU apa? Oh, uku gambar. Oh, yang ada gambarnya itu ya, yang ada gambarnya. Oh iya, biasanya kakak Gina sama kakak Kahfi kalau misalkan gambar atau baca, baca, BUKU buku sama siapa? Sama MA apa sama PA? Wah, sama mama ya, sama mama. Coba kita panggil huruf mama. MA, mama. MA, mama. MA, mama. Yeay. Wah, kakak Gina sama kakak Kahfi hebat. Wah, rajin ya. Coba kita panggil huruf apa ya? Huruf buku. BUKU, buku. BUKU, buku. BUKU, buku. BUKU, buku. Yeay. Tos dulu kak. Iya, ternyata kakak rajin ya, baik. Sekarang kemarin kan hari Minggu nih ya kak. Kakak pergi jalan-jalan nggak? Pergi main atau pergi liburan sama mama papa? Siapa yang pergi jalan-jalan ke kebun binatang? Wah, ternyata jalan-jalan ke kebun binatang. Lihat apa kak di sana kak? Perginya sama siapa kak? Sama mama papa, sama temen Kina, apa sama saudara kakak Kahfi? Wah, sama mama papa ya. Gimana di kebun binatang? Kakak lihat apa di sana? Ada apa aja kakak? Wah, lihat banyak. Ada hewan apa aja kak? Wah, ada kuda, ada kucing ya. Oh, ada monyet juga. Coba kak panggil huruf kudanya. KU, DU, KU, DA, kuda. KU, DA, kuda. KU, DA, kuda. KU, DA, kuda. Wah, kakak rajin ya. Sekarang kakak udah bisa ya. Terus dulu kak. Ya, oke. Kita sampai di sini aja ceritanya. Nanti dilanjut lagi ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan, apa tanggung jawab motivator dan mengenai target di kelas Bimba A I U E O. Yang pertama itu adalah
target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUE yang harus dicapai oleh motivator. Itu apa ya? Berarti kan target suasana kegiatan kelas Bimba AIUE yang harus dicapai oleh motivator, berarti itu kan menimbulkan kesan positif ya. Menimbulkan kesan positifnya itu menimbulkan kesan positif atau kenyamanan atau keamanan untuk si peserta didiknya itu, si peserta anak-anaknya. Karena kalau misalkan suasananya targetnya harus kondusif, maksudnya kayak kondusif itu kayak nih anak udah bisa nyesuaiin di kelas, udah nggak kayak canggung lagi gitu. Karena kalau pengaruh positif, terus kenyamanan itu akan berlangsung di kegiatan belajar, jadi itu akan berpengaruh positif. Terus untuk yang nomor 2 nya itu adalah bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO. Mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO. Untuk yang kayaknya itu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Menjadikan suasana kelas aman itu selalu menyenangkan, terus selalu menyenangkan dengan menggunakan metode Bimba, fun learning, individual system, dan small step system. Terus apa saja yang tidak termasuk kekerasan fisik tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba. Berarti kan kalau kekerasan fisik itu kayak seperti jewer ya, menjewer, mencubit, pukul, itu nggak boleh di Bimba, nggak boleh. Ini maksudnya apalagi anak-anak masih kecil ya. Terus untuk yang ketiga tuh, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba. Salah. Apa yang termasuk ke dalam kekerasan yang tidak dilakukan oleh benar itu nggak boleh bentak anak. Itu juga kan kayak kalau misalnya kita gebentak ya, itu nanti akan jadi timbul trauma sendiri buat anak. Sekalipun emang si anaknya salah, tegur baik-baik dengan kata-kata yang mudah dimengerti si anak-anak gitu. Terus apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Itu memahami dan menerapkan kurikulum Bimba, metode Bimba, metode Bimba dengan baik dan benar, pastinya itu. Terus dan apa saja yang dilakukan motivator dalam memberikan informasi tentang arti belajar itu seperti apa, arti membaca, minat baca itu seperti apa. Kayak kita misalnya kalau targetnya anak aja udah bisa, misalkan setiap hari ketemu di kelas, si anak target untuk nomor 5 itu adalah apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid itu berarti tidak membeda-bedakan murid satu dengan murid yang lain. Jadi kita itu ngasih tahu ataupun sayang sama murid itu sama rata, jadi jangan beda-beda ini, nggak beda-beda ini gitu. Terus untuk yang nomor 6 itu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid dengan sikap yang santun, lemah lembut, itu kita udah termasuk menyayangi murid ya. Dan untuk nomor 7 itu adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, menciptakan suasana yang menyenangkan itu seperti kayak belajar kegiatan bermain sambil belajar, fun learning, dari awal mulai belajar sampai ke akhir itu kita dengan menggunakan metode fun learning dengan menyenangkan. Nah, untuk yang nomor 8 adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Dengan minat belajar itu berarti memotivasi atau memfasilitasi murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan belajar, memfasilitasi atau memotivasi murid buat dia mau belajarnya itu. Dan yang untuk nomor 9-nya itu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan
melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan. Selalu pasti ini ya, kalau misalkan setiap selesai kelas itu pasti akan mengevaluasi yang tadinya anak belajar berhitung atau membaca sampai mana perkembangannya. Jadi kita akan selalu mengevaluasi evaluasi afeksi murid setiap saat. Jadi kita tahu nih, oh yang tadi kita sampaikan ternyata sama si muridnya pas mau pulang ditanya lagi, oh dia ternyata masih ingat, masih bisa gitu. Dan untuk yang nomor terakhir, nomor 10 adalah apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator. Itu adalah memahami, menerapkan konsep memahami dan menerapkan konsep BIMBA, konsep dasar BIMBA dengan baik dan benar, menerapkan metode BIMBA. Terus apalagi ya, kurikulum BIMBA itu harus udah kayak dengan baik dan benar. Jadi enggak itu konsep dasarnya, enggak itu metode bimbanya, enggak itu. Sampai di sini untuk tugas di luar kelas pertemuan 8. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf. Dadah. Makasih. Memahami, anak juga kan, oh iya ya, kata Bu sampaikan secara baik dan benar. Kalau misalnya kita menyampaikannya, kalau misalnya kita udah paham semua tentang BIMBA, terus menyampaikannya